Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel belajar bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan bahas soal tentang persamaan kuadrat ya. Kita akan bahas 5 soal tentang persamaan kuadrat, dimana beberapa waktu lalu sudah saya upload soal dan pembahasannya di mathclinic.my.id, tapi itu kan versi tulis ya. Nah, sekarang versi videonya saya akan buat supaya lebih memahami lagi dalam menyelesaikan persamaan kuadrat di soal-soal itu. Oke, langsung aja ke soalnya. Soal yang pertama yaitu tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 40 sama dengan 0 ya. Untuk menentukan persamaan kuadrat ini kita bisa menggunakan 3 cara ya. Tapi di sini saya akan pakai cara memfaktorkan ya, jadi x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 40 sama dengan 0 ya. Ini kita perhatikan 40 itu faktornya adalah ada banyak ya. Faktor dari 40 itu bisa 2 dan 20, 1 dengan 40, 4 dengan 10, bisa juga 5 dengan 8 ya. Ada banyak faktornya. Masing-masing kita cek dengan cara ditambah dan dikurang. Nanti kita akan pilih yang menghasilkan 3, baik ditambah ataupun dikurang. Oke, ya di sini 2 dengan 20 kalau ditambah itu hasilnya 22, tapi kalau dikurang hasilnya 18. Berarti kita nggak pakai yang ini. Terus kalau yang 1 dan 40 juga sama sih, kalau ditambahkan 41. Kalau dikurang dia 39 ya, bukan ya. 4 sama 10, 4 kalau ditambah itu 14, kalau dikurang 6, berarti ini juga enggak kita pakai. Maka kemungkinan tinggal 5 sama 8. Kalau ditambahkan 13 ya, kalau dikurang 3 ya, ini kita pakai yang ini. Berarti kita akan buat jadi seperti ini ya, x kuadrat, dimana negatif 3x nya kita ganti jadi negatif 8x ditambah 5x. Kenapa kok gitu? Karena negatif 8 kalau ditambah 5 hasilnya 3, negatif 3 ya, sama. Nah yang belakang tetap negatif 40 sama dengan 0. Oke, terus kita pisah seperti ini. Untuk yang pertama kita keluarkan x nya dengan cara distributif ya. Di sini tinggal x dikurangi, karena x yang ini juga keluar berarti tinggal 8. Terus ditambah, di sini x nya hanya ada di 5, 5x ini, 40 nya nggak ada x, berarti yang kita keluarkan 5. Kebetulan, bukan kebetulan, 40 juga bisa dibagi 5. Jadi ini 5 kurung buka, x dikurangi 40 dibagi 5 itu 8. Nah, sama dengan 0. Nah, ketika ini dan ini sudah sama, berarti pemfaktoranmu benar. Kita distributifkan lagi, kita keluarkan yang sama itu. X dikurangi 8, ini kita keluarkan, kita tulis sekali, kemudian kurung buka. Nah, di yang di sini suku pertama ada x, sisanya ditambah 5 ya. Oke, sama dengan 0. Kita sudah dapat 2 faktor. Berikutnya kita cari akarnya. X dikurangi 8 sama dengan 0, maka x sama dengan 8. Berikutnya x plus 5 sama dengan 0, maka x nya sama dengan negatif 5. Oke, itu tadi soal nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini diketahui P dan Q merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Tentukan nilai P tambah Q. Nah, P tadi kan akar, Q juga akar dari persamaan kuadrat itu. Berarti P tambah Q itu jumlah dari akarnya. Nah, berarti kalau jumlah akar itu rumusnya kan min B per A. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 5. Kita tinggal masukkan aja ke rumus ini. Nggak perlu nyari akarnya. Mau dicari akarnya dulu juga silahkan sih. Tapi saya pakai ini aja lebih cepat ya. Jadi ini min
dikurung buka min 2 ya per A-nya 1. Jadi negatif ketemu negatif, positif 2 per 1 berarti 2. Maka P tambah Q sama dengan 2. Ya, lebih gampang kan? Nah, oke, lanjut ke soal nomor 3. Ya, untuk soal nomor 3, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x dikurangi 14. Nah, ini kita pakai cara yang nomor 1 ya, karena ini memfaktorkan juga sih. Ya, kita faktorkan bersama-sama. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 14 sama dengan 0. Nah, di sini kita fokusnya ke A dan C. Kenapa kok gitu, nggak sama kayak yang pertama? Karena yang pertama tadi kebetulan A-nya itu 1. Jadi meskipun disertakan dia tidak ngefek karena 1 dikalikan tadi berapa? 40, ya tetap 40 kan. Kalau di sini 2 dikali negatif 14. Jadi kita hitung dulu P kali Q-nya sama dengan 2 dikali negatif 14 sama dengan negatif 28. Nah, kita cari nih bilangan yang menghasilkan 28 ya. 28 itu 1 kali 28, 2 kali 14, terus 3 nggak bisa, 4 kali 7. 4 kali 7. Nah, ini kita cari dengan cara ditambah dan dikurang kayak tadi ya. Ini kalau ditambah hasilnya 29, kalau dikurang hasilnya 27. Kalau ditambah, ini kalau dikurang. Nah, padahal di sini kan kita nyari yang 3 ya, supaya jadi 3. Ya, berarti bukan, kita nggak pakai yang pertama. Lanjut ke 2 sama 14. Kalau ditambah 2 dan 14 itu hasilnya 16. Kalau dikurang hasilnya 12. Nah, ini nggak kita pakai juga. 4 dan 7. Nah, kalau ditambah dia 11. Kalau dikurang 7 kurangi 4 itu 3. Iya benar, kita pakai yang 4 dan 7. Berarti selanjutnya kita akan rubah 3x ini ya, maaf, terhapus. Nah, 3x ini harus dirubah jadi 7 sama 4. Nah, berarti kan harus dikurang nih. Oke, jadi seperti ini, 2x kuadrat tidak dirubah, tetap negatif, positif 3x nya kita ganti jadi plus 7x dikurangi 4x, dimana kalau 7x dikurangi 4x hasilnya 3 ya. Terus dikurangi lagi 14, ini nggak berubah ya, tetap seperti itu. Berikutnya sama seperti tadi, kita bagi 2 seperti ini ya. Untuk yang pertama kita distributifkan dulu, keluar x, karena 2 dan 7 itu sudah prima, nggak bisa keluar lagi. Jadi ini akan bersisa 2x plus 7. Nah, dikurangi 4 ya. 4 sama 14 itu yang bisa keluar adalah 2. Distributif juga ya. Jadi sisanya adalah 2x. Nah, karena ini sudah keluar negatif 2, di sini biar negatif hasilnya, maka ini plus. Nah, 14 bagi, negatif 14 bagi negatif 2 aja gitu biar gampang ya. Negatif 14 bagi negatif 2 itu plus 7 kayak gitu, sama dengan 0 ya. Kalau ini udah sama, berarti yang kita kerjakan sudah benar. Oke, kita distributifkan yang sama, kita keluarkan yang sama. 2x plus 7 ditulis sekali aja di depan, kemudian kurung buka, sisanya adalah x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti faktornya sudah ketemu. Berikutnya akarnya 2x plus 7 sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif 7, x nya sama dengan negatif 7 per 2. Berikutnya x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Jadi akar-akarnya adalah x sama dengan negatif 7 per 2 atau x sama dengan 2. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, soal nomor 4, tentukan hasil penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat
2x kuadrat plus 6x plus 18. Nah, di sini kan jumlah akar-akar, berarti sama kayak nomor 2 tadi ya. Misal akar-akarnya adalah P dan Q, berarti P plus Q sama dengan negatif B per A ya. Di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan negatif 18. Min B per A berarti negatif 6 per A-nya itu 2 sama dengan negatif 3. Jadi jumlah akarnya adalah negatif 3. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di soal nomor 5, tentukan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat dikurangi 2x plus 3 sama dengan 0. Ini hasil kali akar-akar. Kalau di nomor 4 tadi kan jumlah akar-akar. Di sini hasil kalinya. Misal akar-akarnya adalah P dan Q, berarti P dikali Q bisa langsung kita hitung dengan rumus C per A. Ya, C per A. Dimana A-nya adalah 6, B-nya itu negatif 2, dan C-nya 3. Maka P kali Q sama dengan C, C-nya itu 3, A-nya 6 ya, 3 per 6. Bila kita sederhanakan pembilang dan penyebut dibagi 3, maka akan menghasilkan 1 per 2 atau setengah. Yaitu tadi pembahasan 5 soal persamaan kuadrat yang sudah saya upload di mathclinic.my.id. Untuk link download soalnya, kalau kalian mau download soalnya plus pembahasannya juga tuh di situ, bisa cek di kolom deskripsi. Oke, sekian pembahasan soal di video kali ini. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.